Bapak Bupati saja tidak berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya gitu. Karena saya lihat Bupati ini nggak gentleman gitu. Bupati lama atau yang bisa kita sebut Pak Enda Joni itu masih bisa atau bakal kembali menjadi bupati gitu setelah Pak An ini ditahan. Nah ini kan lucu sebenarnya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dua narasumber kami yang telah bersedia hadir di channel YouTube Rizal TV, di mana narasumber kita ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam organisasi-organisasi hebat tentunya. Yang pertama adalah Demisioner Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tarusan, yaitu Ketum Ferry Taliwang. Selanjutnya adalah Demisioner Ketua Umum Himapol, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia, yaitu Ketum Febri Rahmat. Mungkin saya ingin dulu terlebih dahulu kepada Ketum Ferry. Ketum Ferry, bagaimana melihat penundaan eksekusi yang terjadi kemarin ini? Di sini melihat situasi kemarin, karena adanya isu-isu yang keluar gitu kan, sebelum adanya aksi itu ada juga isu-isu yang keluar bahwa adanya aksi pencegahan eksekusi untuk Bupati Pesisir Selatan. Di sini saya melihat karena hukum yang terdapat oleh Bupati itu adalah masalah pribadinya gitu. Dan Bupati sendiri pernah berbicara kalau dia siap untuk dieksekusi. Dan kemarin itu saya melihat di media Kajari itu datang pergi mediasi ke rumah dinas, dan di sana terjadinya mediasi antara Bupati beserta Kajari, dan ada Kapolres juga di sana. Dan akhirnya di dalam aksi tersebut banyaknya masyarakat yang mendukung Bapak Bupati Pesisir Selatan untuk ditunda eksekusinya. Dan di media pun dikeluarkan bahwa Kajari Pesel pun ikut menunda eksekusi tersebut. Dan di sini Bupati juga mengajukan PK peninjauan kembali. Kalau menurut hukum PK itu tidak menghalangi eksekusi gitu. Tetapi kenapa eksekusi ini ditunda terus gitu? Tidak tahu sih apa permasalahan yang ada di kalangan elit atau kalangan apa yang terjadi di kabupaten kita ini gitu. Oke, Ketum Febri melihatnya secara keilmuan dan ilmu politik, bagaimana melihat penundaan eksekusi terhadap Bupati Pesisir Selatan, yaitu Bapak Dr. Andes Rusmail Anwar atau yang lebih dikenal dengan Pak An ini? melihat persoalan kemarin, saya coba memulai dari memisahkan persoalan politik dan hukum. Dalam hal ini kalau secara hukum saya mungkin elaborasi yang kurang karena keahlian bukan di sana, tetapi secara umum ini kan persoalan memang pribadinya Bupati atau bisa kita panggil Pak An itu dengan ketetapan hukum yang sudah dijatuhkan gitu. Dengan kalau nggak salah 1 tahun 3 bulan ya. Nah dalam hal ini artinya secara hukum sudah punya ketetapan dan beliau harusnya sudah lama untuk dieksekusi seperti itu. Nah namun hal ini kan masih tertunda-tunda. Saya pun tidak tahu apa yang menjadi penyebab penundaan ini secara mendalam. Cuman hal yang terjadi di lapangan atau yang terjadi di masyarakat kita ini ada persoalan gitu.
pencampuran urusan masalah hukum dan politik. Nah, dalam hal ini yang terjadi kondisinya di pesisir selatan itu adalah apa yang menjadi tuntutan atau menjadi isu yang beredar sekarang itu masih dalam persoalan pilkada seperti itu kalau dalam pandangan politik. Nah, padahal ini sebenarnya masalah hukum secara pribadi. Nah, dari beberapa informasi yang diterima masyarakat, lucunya seperti ini. Masih ada informasi yang beredar atau isu yang beredar bahwa Bupati lama atau yang bisa kita sebut Pak Enda Joni itu masih bisa atau bakal kembali menjadi bupati gitu setelah Pak An ini ditahan. Nah, ini kan lucu sebenarnya. Maka menjadi persoalan di dalam hal ini adalah pencampuran masalah hukum yang ditetapkan kepada Pak An dengan masalah politik dalam konteks pilkada kemarin. Nah, ini persoalan yang harus kita pisahkan terlebih dahulu. Nah, makanya kalau persoalan hukum saya rasa sudah clear, sudah punya ketetapan dan eksekusinya ya harus dilakukan seperti itu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi persoalan bagi dia secara sendiri, yaitu melanggar undang-undang lingkungan seperti itu. Nah, tetapi dalam konteks politik sekarang, kondisi di masyarakat kita ya dalam artian terpolarisasi gitu. Dan kalau lihat dari kondisi dan yang cukup panas dalam maupun tapi yang aktif di publik itu kan calon. Dari dua calon ini mempunyai buzzer mempunyai pasukan untuk perang wacana di publik. Ini bisa kita lihat bagaimana di grup-grup Facebook atau informasi-informasi yang beredar di media sosial pun informasi yang beredar di masyarakat seperti itu. Masyarakat harusnya memandang ini bukan sebuah persoalan pilkada lagi gitu, bukan persoalan politik lagi, tetapi ini memang persoalan hukum. Nah, dalam ke depan kita melihat bahwa ini tidak bagus untuk dirawat karena bakal menjadi efek domino untuk ke depan bagaimana kita belajar dari pilkada DKI seperti itu. Bagaimana polarisasi dibangun kemudian dengan pasukan-pasukan untuk penguatan wacana atau pendengung atau bisa kita katakan atau bisa kita dengar itu buzzer seperti itu. Nah, mungkin seperti itu untuk di awalnya. Oke, saya kembali kepada Ketum Ferry. Nah, bahwasanya Bupati kan kemarin mengeluarkan statement bahwasanya dia siap untuk melaksanakan eksekusi, bahkan bila perlu dia akan langsung menuju ke Kejari itu. Nah, sedangkan pada saat eksekusi ketika dilangsungkan, ternyata masyarakat yang hadir di situ meminta penundaan terhadap eksekusi Bupati. Nah, bila hal ini terus terjadi gitu, artinya bila kondisi ini terus berlanjut, bagaimana Tom Ferry melihat kondisi pesisir selatan ke depannya? Ya, negeri kita ini terlihat lucu gitu. Sedangkan masalah polemik hukum saja belum selesai. Bagaimana masalah perkembangan nanti di kabupaten kita sendiri? Bagaimana cara masuk pembangunan, membuat pembangunan gitu. Sedangkan masalah hukum aja belum selesai. Sepertinya masyarakat kita itu kayak diadu domba gitu. Adanya sutradara yang terdapat di antara kabupaten itu sendiri gitu. Bermacam-macam sutradara mengurus ini itu dibuatnya gitu. Sampai masyarakat kita kayak diadu-adu gitu kan. Bagaimana caranya kabupaten ini bisa maju gitu. Kalau seperti ini juga kabupaten ini, Bapak Bupati saja tidak berani bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya gitu. Karena saya lihat Bupati ini nggak gentleman gitu. Dia tidak berani mengatakan kepada masyarakat kalau dia itu bersalah gitu. Padahal Pengadilan Negeri Painan, Kabupaten sendiri, Pengadilan Negeri Padang itu telah menjatuhkan hukuman kepada beliau gitu. Dan kasasi pun ditolak di MA gitu. Pengadilan Negeri gitu. Di sini herannya lucu negeri kita ini
kemarin saya juga melihat aksi kemarin itu adanya bupati terdahulu gitu, orasi di sana gitu. Sebenarnya bukan wadah Bapak itu lagi untuk orasi di sana gitu. Saya pengen Bapak itu istirahat lagi gitu, bukan ikut pula bersama masyarakat gitu. Bukan wadah Bapak lagi gitu. Itu yang saya herankan, kenapa gitu ada Bapak Bupati yang terdahulu di sana gitu, orasi gitu kan. Siapa sih dalang di balik ini semua gitu. Dengan sampai publik selalu kebingungan melihat kabupaten ini. Kapan kabupaten ini pengen maju? Melihat kabupaten yang lain yang ada di luar, itu mereka bertempur untuk kemajuan kabupatennya sendiri. Kalau kita bertempur untuk adu-adu terus, adu mulut di publik, kayak di grup itu, grup PSL Peduli. Amburadul dah. Carut marut terjadi semuanya di sana gitu.